Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvan Vina Mokale dengan NIM 12209 dari kelas B. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu keajaiban medis yang mungkin ada di kotak obat di rumah teman-teman, yaitu aspirin. Tahukah teman-teman bahwa obat sederhana ini telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia? Mari kita mulai dengan memahami identitas molekuler dari aspirin. Nah, apa itu obat aspirin? Aspirin adalah obat sintesis yang merupakan turunan dari asam salisilat. Pertama kali disintesis oleh Felix Hoffmann di laboratorium Bayer pada tahun 1897. Aspirin merupakan ester asam salisilat dengan asam asetat yang dirancang untuk mengurangi efek samping asam salisilat murni pada lambung sambil mempertahankan khasiat terapeutiknya. Nah, golongan obat aspirin ini termasuk dalam beberapa golongan obat sekaligus yang menunjukkan spektrum aktivitasnya yang sangat luas. Yang pertama yaitu NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs. Golongan utama sebagai antiinflamasi non-steroid. Yang kedua analgesik non-opioid untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Yang ketiga antipiretik untuk menurunkan demam. Yang keempat antiplatelet untuk mencegah agresi platelet dan trombosis. Yang kelima salisilat, subkelas khusus dari NSAID yang berasal dari asam salisilat. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan penggunaan, dalam praktis klinis, aspirin memiliki beberapa wajah tergantung dosisnya. Yang pertama untuk dosis rendah 75-100 mg, aspirin kardioprotektif untuk pencegahan penyakit kardiovaskular. Dosis sedang 300-650 mg itu sebagai analgesik antipiretik untuk nyeri dan demam. Dosis tinggi 2-4 gram per hari itu aspirin antiinflamasi untuk kondisi inflamasi kronis. Selanjutnya dikasih nama aspirin. Mari kita lihat kapan aspirin digunakan dalam praktik medis. Yang pertama, pencegahan primer dan sekunder kardiovaskular. Biasanya dia untuk mencegah serangan jantung dan stroke iskemik, ataupun terapi pasca infark, miokard, ataupun stroke. Yang kedua, manajemen nyeri dan inflamasi. Biasanya digunakan untuk nyeri kepala, nyeri otot, ataupun artritis. Yang ketiga, ada pun antipiretik untuk menurunkan demam pada dewasa. Tidak untuk anak-anak ya, karena risiko Reyes sindromnya. Yang keempat, kondisi khusus yaitu biasanya untuk preeklamsia, untuk dosis rendah, untuk pencegahannya, dan untuk beberapa kondisi reumatologi lainnya juga. Nah, adapun penjelasan detail strukturnya. Yang pertama, identitas kimia lengkap dengan nama resmi aspirin adalah asam asetil salisilat atau asetil salicylic acid dalam bahasa Inggris. Formula molekulnya C9H804 mungkin terlihat sederhana, tapi jangan tertipu. Setiap atom dalam struktur ini memiliki peran penting. Dengan berat molekul 180,16 gram per mol, aspirin termasuk molekul yang relatif kecil namun sangat efektif. Nama IUPAC yang lebih teknis adalah 2-acetyloxy-benzoic acid yang secara literal menggambarkan posisi setiap gugus dalam molekulnya. Kemudian untuk karakteristik fisik yang penting, secara visual aspirin murni berupa kristal putih atau transparan yang tidak berbau. Titik leburnya 135-136 derajat Celcius. Angka ini penting untuk proses manufaktur tablet. Yang menarik adalah sifat kelaratannya. Dia hanya sedikit larut dalam air dingin sekitar 2-4 mg per mili, tapi kelarutannya meningkat drastis dalam air hangat dan sangat larut dalam alkohol. Mengapa ini penting? Karena dia mempengaruhi bagaimana tubuh kita menyerap aspirin. Yang ketiga, anatomi molekul. Mengapa struktur ini istimewa? Nah, gugus asetil COCH3 inilah senjata rahasia aspirin. Gugus asetil ini terikat pada gugus hidroksil OH dari molekul induk yaitu asam salisilat. Tanpa gugus asetil ini, aspirin hanya akan menjadi asam salisilat. Biasanya efeknya jauh berbeda. Kombinasi gugus asetil dengan cincin benzena dan gugus karboksil menciptakan molekul yang dapat mengunci enzim tertentu secara permanen. Ini yang membuat aspirin unik dibanding dengan obat lain. Nah, untuk hubungan struktur dan fungsinya, mengapa struktur ini begitu efektif? Bayangkan aspirin sebagai kunci yang sangat spesifik. Gugus asetilnya pas masuk ke lubang kunci, enzim CHOX, yang sekali masuk kunci ini patah di dalam lubang, sehingga enzim tidak bisa bekerja lagi. Inilah mengapa efek aspirin bertahan lama, berbeda dengan obat penghilang nyeri lainnya. Nah, selanjutnya penjelasan perjalanan aspirin dalam tubuh. Yang pertama, fase absorpsi. Begitu teman-teman menelan tablet aspirin, perjalanan yang menarik dimulai di lambung teman-teman. Aspirin mulai diabsorpsi di lambung karena pH asam 1-2 yang menyukai molekul aspirin.
Namun, absorpsi utama dan paling efisien terjadi di usus halus dengan bioavailabilitas mencapai 80-100%. Artinya, hampir semua aspirin yang teman-teman minum benar-benar masuk ke dalam darah. Menariknya, makanan dapat memperlambat absorpsi ini. Jika diminum bersamaan makanan, aspirin butuh waktu lebih lama untuk masuk ke darah, tapi jumlah totalnya tetap sama. Selanjutnya, perhatikan perbedaan yang sangat menarik antara dosis rendah dan dosis tinggi. Ini seperti dua obat yang berbeda. Pada dosis rendah 75-100 mg, dia sebagai mode kardioprotektif, di mana Tmax 1-2 jam. Aspirin cepat mencapai puncak dalam darah. Konsentrasi puncak rendah cukup untuk menonaktifkan platelet. Waktu eliminasi cepat 2-3 jam. Aspirin cepat hilang dari darah, tapi efeknya pada platelet bertahan 7-10 hari. Dosis tinggi lebih dari 1000 mg atau 1 gram mode antiinflamasi. Tmax 2-4 jam, lebih lambat karena sistem absorpsi mulai kewalahan. Konsentrasi tinggi diperlukan untuk menekan inflamasi. Yang mengejutkan, waktu eliminasi menjadi 15-30 jam. Mengapa bisa berbeda drastis? Nah, ini konsep yang sangat penting dalam farmakologi. Pada dosis rendah, tubuh punya cukup enzim untuk memproses aspirin dengan cepat. Tapi pada dosis tinggi, enzim-enzim ini menjadi jenuh atau kewalahan seperti kasir di supermarket saat jam sibuk. Akibatnya, aspirin menumpuk lebih lama dalam tubuh. Nah, selanjutnya ada distribusi atau penyebaran dalam tubuh. Volume distribusi 0,1 sampai 0,2 liter per kilogram menunjukkan aspirin tidak bertualang jauh ke seluruh jaringan tubuh. 80-90% terikat dengan protein albumin dalam darah. Bayangkan albumin sebagai taksi yang membawa aspirin. Yang penting, aspirin bisa menembus blood-brain barrier sehingga efektif mengatasi sakit kepala dari dalam otak. Nah, selanjutnya ada eliminasi. Jalan keluar dari tubuh. Lebih dari 95% aspirin dibuang melalui ginjal. Menariknya, kecepatan pembuangan bergantung pada pH urin. Semakin basah urin, semakin cepat aspirin dibuang. Prinsip ini digunakan dokter untuk mengatasi keracunan aspirin dengan memberikan obat yang membuat urin basah. Selanjutnya, perjalanan transformasi aspirin. Tahap pertama, pemecahan cepat. Begitu aspirin masuk ke aliran darah, dalam hitungan menit terjadi pembongkaran molekul. Enzim esterase yang ada di plasma sel darah merah dan berbagai jaringan memotong aspirin menjadi dua bagian, asam salisilat dan asam asetat. Proses ini sangat cepat, waktu parunya hanya beberapa menit, seperti es yang mencair. Asam asetat langsung dibuang, tapi asam salisilatlah yang melanjutkan misi terapeutik. Tahap kedua, yaitu jalur metabolisme asam salisilat. Mari kita ikuti perjalanan asam salisilat seperti mengikuti alur sungai yang bercabang. Yang pertama, jalur utama 75% yaitu salisilurat. Sebagian besar asam salisilat bergabung dengan glisin membentuk salisilurat. Ini seperti menempel atau label alamat agar mudah dibuang ginjal. Jalur kedua 10% itu fenol glukuronat. Sebagian lagi bergabung dengan asam glukuronat membentuk senyawa yang lebih mudah larut air. Jalur ketiga 5% itu asam gentisik. Sebagian kecil dioksidasi menjadi asam gentisik. Ini jalur minor tapi tetap penting. Selanjutnya jalur langsung 10%, sisanya dibuang dalam bentuk asli tanpa diubah. Selanjutnya konsep kinetika yang krusial. Ini bagian yang sangat penting untuk pemahaman klinis. Untuk dosis rendah, kinetika orde pertama. Dia seperti air yang mengalir melalui pipa. Semakin banyak air, semakin cepat alirannya. Eliminasi proporsional dengan jumlah obat dalam tubuh. Predictable dan aman. Nah, selanjutnya untuk dosis tinggi, yaitu kinetika orde 0. Seperti pipa yang sudah penuh, meskipun ditambah air, kecepatan aliran tetap sama. Eliminasi menjadi konstan per waktu. Tidak peduli beberapa banyak aspirin dalam tubuh. Ini berbahaya. Peningkatan dosis sedikit bisa menyebabkan akumulasi yang tidak terduga. Selanjutnya, faktor-faktor penting seperti faktor genetik. Setiap orang punya kecepatan mesin metabolisme yang berbeda. Adapun juga faktor usia. Lansia seperti mesin yang sudah tua, prosesnya lebih lambat. Dan selanjutnya ada kondisi penyakit, gangguan ginjal atau hati seperti kemacetan lalu lintas dalam eliminasi obat. Selanjutnya sifat kelarutan, personality aspirin dalam berbagai lingkungan. Yang pertama, kelarutan dalam air. Aspirin agak pemilih dalam hal kelarutan. Dalam air dingin hanya 2-4 mg yang bisa larut per mili. Bayangkan seperti gula yang sulit larut dalam air dingin. Tapi saat suhu naik ke 37 derajat Celcius, kelarutannya meningkat menjadi 5-10 mg per mili.
Yang lebih menarik lagi, pada pH darah normal 7,4, kelarutan melonjak drastis karena aspirin mulai terionisasi. Gugus karboksilnya melepas proton dan menjadi bermuatan negatif. Yang kedua, kelarutan dalam pelarut organik. Aspirin sangat akrab dengan etanol dan kloroform, bisa larut dalam dengan mudah. Sifat ini dimanfaatkan industri farmasi untuk membuat formulasi khusus. Selanjutnya, hubungan struktur aktivitas atau anatomi kekuatan. Yang pertama, gugus asetil menjadi senjata utama dari aspirin. Ini adalah peluru ajaib aspirin. Gugus asetil inilah yang memberikan kemampuan unik aspirin untuk menginhibisi CHOX secara irreversibel. Bayangkan gugus asetil sebagai bom waktu yang meledak begitu bertemu dengan target, merusak target secara permanen. Tanpa gugus ini, aspirin hanya akan menjadi asam salisilat, biasa yang efeknya sementara. Kedua, gugus karboksil. Dia sebagai komandan antiinflamasi. Gugus COH ini bertanggung jawab untuk aktivitas antiinflamasi. Posisinya yang orto atau bersebelahan dengan gugus asetoksi adalah konfigurasi optimal. Yang ketiga, cincin benzena. Fondasi stabil, dia memberikan rigiditas dan stabilitas pada seluruh molekul. Tanpa struktur aromatik ini, molekul akan terlalu fleksibel dan kehilangan spesifitas. Spektrum aktivitas biologis yang pertama ada mode antiplatelet. Dia penjaga kardiovaskular. Dengan dosis 75-100 mg sudah cukup untuk mematikan CHOX1 di platelet secara permanen. Efeknya bertahan 7-10 hari selama umur platelet. Ini mengapa aspirin dosis rendah efektif mencegah serangan jantung dan stroke. Yang kedua, mode antiinflamasi. Pemadam kebakaran, dia butuh dosis tinggi lebih dari 500 mg untuk menekan inflamasi secara signifikan. Harus menginhibisi CHOX1 dan CHOX2 sekaligus. Target utamanya mengurangi produksi prostaglandin yang menyebabkan nyeri bengkak dan juga demam. Yang ketiga, mode analgesik antipiretik. Dia penghilang derita. Dia bekerja ganda. Di perifer mengurangi produksi prostaglandin, di sentral mempengaruhi persepsi nyeri. Untuk demam, aspirin mereset termostat tubuh di hipotalamus. Selanjutnya, karakteristik stereokimia yang unik. Yang pertama, keistimewaan non-kiral. Berbeda dengan banyak obat modern yang memiliki tangan kanan dan kiri atau enantiomer, aspirin tidak memiliki pusat kiral. Ini keuntungan besar, tidak ada masalah dengan isomer yang tidak aktif atau bahkan berbahaya. Nah, setiap molekul aspirin yang teman-teman konsumsi memiliki aktivitas yang sama persis. Yang kedua, geometri molekul yang optimal. Meskipun tidak kiral, bentuk 3D aspirin tetap krusial untuk aktivitas. Aspirin memiliki struktur yang relatif planar atau datar dengan substituen pada posisi orto. Ada fleksibilitas rotasi di sekitar ikatan ester yang memungkinkan molekul menyesuaikan diri untuk fit optimal dengan target. Selanjutnya, mekanisme interaksi molekuler. Nah, target spesifiknya bayangkan sebagai kunci dan juga gembok molekuler. Aspirin memiliki target yang sangat spesifik. Serin 530 pada CHOX1 dan serin 516 pada CHOX2. Bayangkan seperti anak panah yang tepat mengenai bullseye. Gugus asetil aspirin berikatan kovalen dengan residu serin membentuk ikatan yang tidak bisa diputuskan. Yang kedua, irreversible binding. Jembatan yang dibakar. Sekali aspirin berikatan dengan CHOX, ikatan tersebut bersifat permanen. Ini yang membedakan aspirin dari NSAID lainnya yang hanya menempel sementara. Untuk mendapatkan kembali aktivitas CHOX, sel harus membuat enzim baru dari awal. Nah, selanjutnya adapun hubungan struktur aktivitas yang mendalam. Yang pertama, pentingnya gugus asetil. Nah, ukuran gugus asetil CH3CO adalah optimal, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jika diganti dengan gugus yang lebih besar, molekul tidak bisa masuk ke active site. Jika diganti dengan gugus yang lebih kecil, tidak akan terjadi ikatan kovalen yang kuat. Yang kedua, peran gugus karboksil. Posisi orto dari gugus karboksil terhadap gugus asetoksi adalah konfigurasi emas. Jika digeser ke posisi meta atau para, aktivitas menurun drastis. Gugus karboksil bebas atau tidak teresterifikasi, esensial untuk aktivitas optimal. Selanjutnya, selektivitas CHOX, precision targeting.
Yang pertama, preferensi COX 1. Aspirin lebih menyukai COX 1 dengan IC 50 sekitar 5-10 mikromili. Artinya konsentrasi rendah sudah cukup untuk menginhibisi setengah dari aktivitas COX 1. Yang kedua, inhibisi COX 2. Untuk COX 2 butuh konsentrasi lebih tinggi, yaitu IC 50-1000 mikromili. Ini menjelaskan mengapa dosis rendah efektif untuk antiplatelet tapi butuh dosis tinggi untuk antiinflamasi. Yang ketiga, implikasi klinis. Selektivitas ini adalah pedang bermata dua. Dosis rendah aman untuk jangka panjang untuk kardioprotektif. Nah, dosis tinggi efektif untuk inflamasi tapi berisiko efek samping. Selanjutnya, parameter fisikokimia kunci. Yang pertama, nilai pKa 3,5 menjadi kunci pH. Nilai pKa 3,5 adalah sweet spot untuk absorpsi optimal. Pada pH lambung 1-2, aspirin sebagian besar dalam bentuk tidak terionisasi. Bentuk tidak terionisasi ini mudah menembus membran lipid lambung. Ini mengapa absorpsi aspirin optimal saat lambung kosong. Yang kedua ada log P 1,19. Dia sebagai paspor membran. Log P 1,19 menunjukkan keseimbangan sempurna antara sifat hidrofil dan lipofil. Nilai ini optimal untuk penetrasi membran biologis, tidak terlalu hidrofil atau sulit masuk sel, tidak terlalu lipofil atau sulit larut dalam darah. Yang ketiga, protein binding 80-90%. Dia sebagai sistem transportasi. Mayoritas aspirin dalam darah menumpang di albumin, hanya 10-20% dalam bentuk bebas yang aktif secara farmakologis. Ikatan protein tinggi ini penting untuk interaksi obat. Selanjutnya ada pengaruh pH pada perilaku aspirin. Yang pertama, kondisi asam. pH 1-3 sebagai zona nyaman. Ini adalah lingkungan favorit aspirin. Stabilitas maksimal, hidrosisnya minimal. Absorpsi optimal karena bentuk tidak terionisasi dominan. Mengapa tablet aspirin sebaiknya diminum dengan air putih, bukan susu? Yang kedua, kondisi netral. pH 6-8, dia sebagai zona transisi. Stabilitas moderat mulai terjadi hidrolisis bertahap. Kelarutan meningkat karena mulai terjadi ionisasi parsial. Kondisi ini terjadi di usus halus. Yang ketiga, kondisi basal. Untuk pH lebih dari 8, dia sebagai zona destruksi. Aspirin menjadi tidak stabil dan cepat terdialisis. Prinsip ini digunakan untuk detoksifikasi keracunan salisilat. Alkalinisasi urin mempercepat eliminasi aspirin. Selanjutnya ada implikasi formulasi. Yang pertama ada tablet konvensional, dia sebagai formula klasik, onset cepat 30-60 menit, ideal untuk nyeri akut. Bioavailabilitasnya tinggi tapi berisiko iritasi lambung, dia cocok untuk penggunaan sekali. Yang kedua, enteric coated. Dia sebagai pelindung lambung, onset lebih lambat 3-4 jam karena harus menunggu sampai usus, mengurangi iritasi lambung secara signifikan. Bioavailabilitasnya bisa sedikit menurun tapi lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Yang ketiga, formulasi khusus. Dia sebagai buffer aspirin ditambah antacid untuk mengurangi keasaman. Nah, chewable aspirin untuk onset yang lebih cepat. Extended release dia untuk efek yang lebih panjang. Selanjutnya untuk monitoring dan safety. Nah, untuk parameter yang harus dimonitor yaitu fungsi ginjal, kreatinin bone-nya karena eliminasi utama melalui ginjal. Juga fungsi hati untuk deteksi hepatotoksisitas pada dosis tinggi. Untuk juga parameter koagulasi dan untuk monitoring risiko pendarahan. Yang kedua, tanda-tanda keracunan. Nah, dia bisa tinnitus atau telinga berdenging, tanda awal keracunan salisilat. Ada juga hiperventilasi, dia kompensasi asidosis metabolik. Dan juga confusion efek pada sistem saraf pusat.